Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, baik mahasiswa, gimana kabar antum sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini masih menyisakan beberapa kali pertemuan ya. Jadi semoga tetap bisa diberi kelancaran perkuliahan sama ini. Tugasnya kemarin itu tugas sudah terkumpul sekitar 12 siswa mahasiswa, yang lainnya silahkan muncul. Tapi Anda belum memberikan resensi ya, belum memberikan resensi atau evaluasi berkaitan dengan tugas-tugas yang telah antum sampaikan ke Anda ya, nanti kalau ada waktu khusus nanti kita akan bahas bagaimana dengan teman-teman yang sudah mengirimkan tugas supaya nanti bisa dievaluasi kelebihannya di mana ya, kekurangannya di mana untuk jadi perbaikan kita ketika mengajar ya. Jadi insya Allah akan Anda berikan waktu khusus ya untuk evaluasi. Tetapi yang silakan yang sudah membuat atau mau mengumpulkan ya silakan ya. Sambil kita berlatih ya, berlatih ketika menjadi pengajar ya, ketika kita berada di kelas ya, supaya kita bisa membawa kelas tersebut menjadi lancar ya, bisa membawa kelas tersebut ya menjadi situasi belajar yang nyaman, yang nantinya itu menjadikan anak-anak kita jadi lebih paham ya, lebih paham dengan materi yang nanti kita sampaikan. Sebelumnya beberapa pertanyaan dari teman-teman ya tentang KD ya, tentang silabus. Itu kemarin kita sudah menyampaikan ada 2 silabus yang sudah Anda share ke antum ya. Itu sebagai contoh ya, silabus. Silabus itu sudah disediakan ya oleh pemerintah, sudah semua ya. Baik itu bahasa Arab, mungkin hadis, fikih, PAI, kemudian tarikh itu ada semua insya Allah. Jadi untuk sementara kita boleh menggunakan itu, kita bisa menggunakan itu supaya menjadi pedoman saja, panduan saja. Kemudian antum ambil salah satu KD, ya ada yang bertanya KD-nya ambil dari manapun ya, silakan. Nah, jadi itu kita seolah-olah sudah mencoba untuk menerapkan bagaimana kejadian atau proses pembelajaran di kelas. Halo, suara Anda bisa diterima dengan jelas, mahasiswa? Jelas ya? Oke, ya wes. Jadi gitu ya. Ada teman yang menanyakan KD, ya silakan KD. Jadi KD yang sudah dicontohkan boleh. KD yang lain boleh. Jadi antum bisa menyebutkan KD-nya, kemudian itu menjadi landasan kita ketika mengajar ya, ketika kita di kelas ya. Kita sebelumnya nanti akan diminta untuk membuat perangkat pembelajaran ya, berisi prota, promes ya, program tahun, program semester yang sebelumnya itu didahului dengan adanya silabus ya. Silabus ya, semua pelajaran itu sudah disediakan, kemudian di breakdown ya, di breakdown jadi per KD-nya itu nanti jadi RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya untuk RPP memang sebenarnya ini ada banyak perubahan ya di sekarang ini dengan adanya kondisi kemarin COVID-19 itu semakin disederhanakan, tidak jadi panjang lebar seperti dahulu waktu ketika di K13 itu ada sampai lebih dari 10 halaman ya untuk satu RPP. Tapi yang sekarang mungkin hanya satu lembar atau 2 lembar ya, 1 lembar 2 lembar. Tetapi tetap kita berpedoman pada ilmu kita yang sebelumnya yaitu K13. Di situ karena memuat secara global ya, bagaimana kejadian di kelas ya. Kalau yang sudah Anda share ke antum itu K13 sudah dibaca, sudah dipelajari mahasiswa? Sudah ada yang baca-baca? Nah, ya, jadi itu idenya di situ kita.
Jadi awalnya kita mulai dari penyusunan RPP, mulai dari adanya KD, setiap KD kemudian ada indikatornya ya. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimum yang harus kita sampaikan kepada siswanya. Kemudian di sebelah kanannya ada indikatornya atau ciri-ciri atau tanda-tanda ketercapaian ya. Suatu kompetensi, suatu kemampuan itu bisa tercapai, bisa kelihatan. Nah, itu ada indikatornya. Ya, kemudian di bawahnya itu ada tujuan pembelajaran. Ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi. Materinya kalau di K13 banyak ya, semua harus dicantumkan di dalam RPP. Kalau tidak bisa dimasukkan di dalam RPP, kemudian biasanya dilampirkan di bagian belakang. Jadinya RPP jadi tebel ya. Kemudian setelah itu ada alat pembelajaran, bahan pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian pembukaan ya, ada inti pembelajaran ya, pembukaan, inti pembelajaran, kemudian penutup, kemudian penilaian. Globalnya seperti itu. Itu supaya kita punya ide sebenarnya memang RPP itu rinci banget ya, sangat membantu kita. Dengan adanya RPP itu sangat membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, mau pembelajaran yang direct instruction ya, direct instruction yang langsung ya, tanpa peraga ya, langsung kita menyampaikan model-model pembelajaran secara ceramah. Kemudian ada yang pembelajaran secara berkelompok. Ya, berkelompok ya, itu juga dituntun oleh RPP. Yang di K13 itu rapi, rinci ya, terperinci rapi, menuntun kita untuk memandu kita untuk melangkah ya, melakukan tindakan-tindakan di setiap pembelajaran. Nah, yang sekarang ini yang untuk satu lembar itu hanya mengambil poin-poinnya saja ya. Jadi nanti di situ yang di satu lembar itu tidak dijabarkan, tidak disebutkan KA1, KI1 sampai KI4-nya tidak dijabarkan ya, tidak dicantumkan. Ya, tapi begitupun kita sudah harus memahami ya, walaupun tidak dicantumkan kita harus sudah memahami. Makanya tidak bisa kita langsung belajar yang satu lembar ya. Kita harus tahu globalnya dulu ya, aslinya dulu seperti itu ya. Ada banyak ya, ada bertele-tele ya. Nah, jadi ya, yang RPP yang satu lembar itu langsung ya, mulai dari identitas sekolah ya, kelas, kemudian tujuan pembelajaran, KD langsung ya, tidak ada disebutkan KI1 sampai KI4 ya. Jadi langsung, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian adalah inti pembelajaran ya, mulai pembukaan, inti, kemudian penutup, kemudian penilaian. Sudah selesai ya. Itu yang sekarang banyak sekali ya seperti itu. Jadi kalau antum antum sebelumnya itu tidak punya gambaran lengkapnya K13, jadi bingung, jadi blank, jadi kurang ya, kurang berbobot. Tapi kalau kita sudah sebelumnya pernah tahu ya globalnya, lengkapnya K13, kita jadi tahu ada bagian-bagian yang tidak disebutkan, tapi sudah ada di benak kita ya, ada bagian-bagian yang tidak disampaikan di RPP yang satu lembar, tapi sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai pengajar itu sudah mengetahui, sudah memahami, ya, itu ya. Jadi supaya kita uh, tahu asal muasalnya, ya. Tapi dengan satu lembar ini memang tujuannya adalah menyederhanakan. Apalagi kemarin kena COVID-19 itu, maka yang namanya pembelajaran semakin terhambat, terganggu. Semakin sulit kita melakukan pembelajaran sehingga dilakukan banyak penyederhanaan ya. Karena guru juga semakin susah untuk melakukan persiapan-persiapan pembelajaran supaya bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Banyak gangguan-gangguannya. Untuk tugas itu ada lembar penilaiannya, nanti saya sampaikan ya. Sebentar, saya coba cari dulu. Saya coba carikan lembar penilaiannya. Bentar, ada beberapa teman yang mau datang ini. Ya sudah, saya coba cari ya. Saya carikan untuk lembar penilaiannya. Micro teaching.
di masuk lagi lembar penilaian. Evaluasi mana ya? Tidak kelihatan. Bentar ya Mas saya. Coba saya carikan dulu. Sambil menunggu ada yang mungkin mau bertanya ya tentang tugas yang kemarin. Ada yang mungkin masih proses, silahkan. Oke. Anda mau share screen ya, biar nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, di sini kita, Anda mau sampaikan untuk yang sederhana dulu, yang satu lembar dulu. Untuk yang kompleks ya, yang lengkap, yang apa itu, yang K13-nya nanti aja, nanti dulu ya. Ini saya coba ke ini dulu. Ini sudah kelihatan sudah muncul di laptop atau komputer atau di HP, sudah ya. Ini ya. Jadi memang pada dasarnya RPP itu adalah berisi langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pengajar di dalam kelas ya. Di sini ada langkah-langkah yang sangat membantu kita ketika melaksanakan pembelajaran. Namanya aja rencana ya, namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang ada perencanaan. Ya, kemudian prinsip-prinsipnya ya ini supaya diketahui ya. Ini sampai sekarang insya Allah masih digunakan ya, masih relevan ini prinsip-prinsip nanti ketika kita menyusun RPP, yaitu yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu. Nah, ini apa ini berarti kemarin kita? Kompetensi apa? Profesional, sosial, kompetensi pedagogik, atau apa ini? Profesional, sosial, atau pedagogik, atau betul ya. Ini pedagogik. Jadi kita diminta untuk bisa memahami keberagaman dari siswa kita. Ya, jadi ini memang langkah-langkahnya penyusunan RPP itu kita diminta untuk mengakomodir perbedaan mereka, ya, mengakomodir perbedaan dari siswa kita. Ya, jadi dengan memperhatikan perbedaan tersebut, ya, ini ada nanti putri putra, ya, kalau nanti ada yang mengajar di Ikhwan atau Akhwat nanti untuk mengakomodir beberapa perbedaan tersebut, ya, kemampuan tingkat intelektual, ya, kemampuan awal, kemampuan berpikir, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, ya macam-macam ini harus terakomodir dalam pembuatan RPP. Harus terlihat bahwa RPP tersebut menampung keberagaman mereka. Ya, nomor satu. Kemudian nomor dua, ya, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ya, jadi memang kalau bisa kita ketika mengajar jangan hanya kita saja yang aktif ya, siswanya juga harus aktif karena siswa sebagai sumber perubahan ya, sebagai subjek perubahan itu siswanya, bukan kita ya. Kita sebagai mediator, kita hanya memediasi ya, kita sebagai fasilitator hanya memberikan fasilitas, tapi subjek perubahannya yaitu siswanya. Ya, jadi biar siswanya yang nanti banyak melakukan perubahan, makanya di sini dilibatkan secara aktif siswanya. Jadi mendorong partisipasi peserta didik supaya dia aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi
di langkah-langkah pembelajaran nanti disebutkan ya. Siswa diminta melakukan ini, siswa diminta untuk berdiskusi, siswa diminta untuk menunjukkan hasil pekerjaannya ya, kemudian siswa diminta untuk terlibat dalam pembelajaran macam-macam ya. Jadi di sini memang supaya lebih banyak fokus perubahan pada siswanya. Nomor 2, nomor 3, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ya, karena memang belajar itu tidak lepas dari adalah membaca kemudian mencatat, membaca dan mencatat gitu ya. Supaya meninggalkan jejak, supaya nanti apa yang dia lakukan bisa kita lihat dan kita bisa evaluasi ya, supaya ada jejaknya. Jadi mengembangkan budaya membaca dan menulis, diharapkan siswa kita banyak memahami, banyak literasi ya. Banyak membaca akhirnya banyak literasi, banyak hal-hal atau kata-kata yang mereka kuasai maknanya, yang mereka pahami maknanya dan mereka bisa paham penggunaannya ya. Karena kalau sekarang itu kita lihat beberapa dari anak-anak ya, generasi muda itu banyak yang main HP ya, main game, kemudian ada bahasa-bahasa game, bahasa-bahasa HP yang mereka lebih familiar, yang lebih akrab, yang mereka kadang-kadang tidak tahu maknanya. Padahal itu kadang bermakna negatif ya, kadang bermakna yang tidak pantas, tapi sudah terlanjur familiar ya, dan merabak di seluruh masyarakat atau anak-anak yang banyak mereka menggunakan HP ya untuk main game, untuk main macam-macamnya. Jadi ini akan ada tugas berat buat kita ya untuk memperbaiki mereka. Makanya diminta untuk mereka membaca buku-buku yang benar, buku-buku yang jelas, ya buku-buku pelajaran, buku-buku pengetahuan yang standar ya. Nah yang seperti ini kita butuh perlu memotivasi mereka. Jadi membaca dan menulis ya. Insya Allah kalau buku-buku bacaan dari sekolah ya, buku-buku bacaan ilmiah itu insya Allah bahasanya sudah terseleksi ya, bahasanya sudah bagus ya, tidak ngomong aja. Nah sementara kalau yang kita lihat di sosmed ya atau di masyarakat itu kadang-kadang bahasa yang asal keren ya, yang asal gaul ya, kadang-kadang tidak mempermasalahkan, tidak mempedulikan kepantasannya. Nah, ini hanya perlu kita banyak meminta masyarakat anak-anak kita untuk membaca. Ya, kemudian menulis. Ya, menulis itu adalah pengungkapan ya atau implementasi dari pikiran mereka. Ya, jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kuasai, yang mereka mampu, ada yang bisa mungkin berpikirnya jauh lebih baik daripada teman yang lain. Nah, itu bisa terlihat dari ketika mereka menulis. Ya, atau kemampuannya memang pas-pasan atau di belakang dari temannya. Nah, jadi dengan menulis tadi adalah wujud dari kemampuannya ya. Jadi diminta mereka menulis ya. Kalau membaca semua orang bisa membaca, tapi ketika masuk kepada menginterpretasikan ya atau memaknai ya atau menafsirkan, kadang-kadang setiap siswa kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Oke, lanjut ya. Kemudian dari sini maka maksud kita sebagai pengajar adalah gini, ya kita sebagai seorang pengajar, kita akan berhasil ya, dikatakan pengajar yang berhasil ketika anak-anak kita itu sudah bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita titipkan di sekolah. Sudah kita biasakan, kita ajarkan di sekolah, kemudian ketika kita tidak sedang bersama mereka, atau ketika mereka sedang di rumah, mereka sudah bisa melakukan. Ya, itu yang sangat-sangat perlu sangat perlu dipikirkan ya. Mereka sudah punya kemampuan untuk menggali ilmu secara mandiri. Nah, itu yang penting. Ya, ya. Jadi mereka tahu caranya mencari informasi. Mereka tahu cara mendapatkan informasi. Ketika ada kesulitan informasi, ketika di jalan raya, ya, ketika dapat asing. Bagaimana ini saya kalau saya ingin ya menuju ke suatu tempat, tapi tempatnya kita tidak tahu apa langkah-langkahnya. Nah itu mereka sudah punya panduannya. Nah itu kan yang harusnya kita ajarkan di siswa kita. Jadi mereka bisa belajar di luar pengawasan kita. Mereka sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita biasakan di kelas. Ya, jadi ada kemampuan untuk belajar mandiri, kemampuan untuk mengeksplorasi pengetahuan, untuk mencari sendiri, menggali sendiri pengetahuan. Nah, itu yang penting ya. Sehingga akhirnya dia bisa mengembangkan diri.
Ya, dan dari sini maka kita perlu membudayakan ini ya, membaca dan menulis. Ya, kemudian ya, yang keempat, umpan balik. Ya, umpan balik ada feedback ya dan tindak lanjut. Ya, umpan balik itu kita mencocokkan antara tujuan dengan hasil. Ya, apakah tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan. Hasilnya gimana? Ya, apakah tercapai keseluruhannya? Apakah tercapai 70% ya atau 50%? Nah, itu maka kita perlu ada umpan balik. Oh, baru tercapai dari 5 tujuan, baru tercapai 4 tujuan. Ada satu yang nggak tercapai. Kenapa? Nah, itu ada evaluasi ya. Nah, kemudian hasil evaluasi yaitu dirupakan dalam bentuk tindak lanjut. Nah, jadi ini perlu ada kita mengevaluasi. Jadi RPP itu setiap tahun kadang-kadang tidak sama. Jadi ada kita ngeprint ya, RPP ngeprint, di print aja sama dengan tahun kemarin di print aja. Gitu. Itu kalau kalau ada pengawas ya dari dinas itu biasanya dia melihat mana RPP tahun 2020, mana RPP tahun 2021 dicek ya tuh. Kadang-kadang pengawas seperti itu. Dilihat di RPP yang sama, dilihat di materi yang sama, tidak ada perubahan, maka dia akan menanyakan. Ya, maka dia akan menanyakan. Kok RPP-nya kok persis ya gitu misalkan ya. Kok tidak ada perubahan? Misalnya kita tanya, perubahannya apa? Ya, dalam hal apa? Nah, inilah perlunya adanya namanya yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Karena belum tentu RPP yang sama itu diberikan kepada anak yang lain itu tepat. Ya, kadang terjadi selisih, kadang terjadi perbedaan. Nah, itu ada perbaikan-perbaikan, catatan-catatan perubahan-perubahan RPP. Jadi gitu ya, ya masih aja. Jadi RPP itu tidak usah harus sama, ya tidak perlu harus sama. Karena memang dinamis ya, anak kita juga dinamis. Jadi RPP juga kadang-kadang tuh berisi ada catatan-catatan, tambahan-tambahan. Ya, ini akibat dari adanya umpan balik dan tindak lanjut. Ya, jadi gitu ya, ini kalau nanti di dinas, dia ada pengawas ya. Biasanya kalau sekolah itu periodik, sekolah itu setiap 3 bulan itu ada periodik, ada pengawas. Ya, datang, kemudian dia menanyakan, biasanya yang menanyakan berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Ya, jarang dia masuk kelas melihat proses belajar, melihat itu jarang. Ya, itu adalah tugas dari kepala sekolah ya untuk melihat proses pembelajaran. Tapi kalau dari dinas itu biasanya lebih kepada administrasi, ya, kepada administrasi. Kemudian biasanya dikaitkan dengan tingkat kelulusan, ya. Kemudian dia menghitung SDM dengan outputnya, gurunya berapa, gitu kan? Berapa yang sarjana, berapa yang S1, berapa yang S2, kemudian apa capaian siswanya, ya, capaian siswa dilihat, ya dia punya catatan ya, punya grafik. Jadi ini kalau begini dengan guru yang bagus, kenapa kok siswanya kok outputnya hanya gini-gini aja? Nah itu biasanya ditegur, ditanya, dimasalahkan. Nah, apa-apa ya, kita di sini di pembelajaran di sekolah pada proses proses pembelajaran selalu ada pengawasan, tidak apa-apa ya. Insya Allah mereka orangnya pengalaman, mereka bisa nanti mungkin bisa memberikan advice ya, memberikan saran-saran. Jadi tidak usah dimasalahkan ya, tidak usah takut ya. Mereka kebanyakan pengawas itu eh, dulu bekas kepala sekolah biasanya ya, kemudian mendekati pensiun, kemudian biasanya dijadikan pengawas. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang ahli. Ya, jadi mendekati pensiun kemudian jadi pengawas. Ya, ini yang seperti ini nanti kita biasanya banyak mendapatkan saran dari mereka. Yang keempat. Sekarang yang kelima yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Nah, ini ya. Jadi RPP itu disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI ya, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, kemudian materi, ya materinya, kemudian ada pembelajaran ya, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada indikatornya ya. Di sini harusnya di sini ada KI, KD indikator ya, tapi di sini setelah ada kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian sumber belajar ya dan lain-lainnya ya harus utuh ya, harus utuh. Ini kemudian ada pengalaman belajar. Mungkin ada yang pernah dengar apa ya istilah di sini ada di RPP itu nanti ada di RPP ada kolom yang namanya pengalaman belajar. Ada yang pernah tahu mungkin?
di KD ya, di kompetensi dasar nanti ada pengalaman belajar. Ada yang tahu pengertiannya? Ada yang paham? Silakan. Yang mau menjawab? Halo? Pengalaman belajar itu untuk yang pengajarnya atau peserta didiknya, Ustaz? Peserta didiknya. Peserta didiknya, bukan kita. Nah, ini benar nih. Ini pertanyaannya benar nih ya. Untuk siapa? Nah, ini benar ini. Nah, di RPP itu di silabus ada. Ya, jadi bukan untuk yang membuat siapa? Yang membuat? Yang membuat siapa? Guru. Guru, betul. Yang membuat kita. Nah, kita gunakan, kita berikan untuk siswanya. Ya, apa namanya itu? Kita memodifikasi, ya, memodifikasi pembelajaran. Jadi kalau materinya seperti ini cocoknya pakai ini, nah, gitu ya. Kalau materinya ini kayak ini berat ini ya, materi ini berat, ini kayaknya cocoknya dengan kerja kelompok, gitu ya. Oh ini materinya sederhana, ini menyenangkan. Oh cocoknya dengan pembelajaran secara individual. Nah ini ada desain pembelajaran, ya. Yang kita yang membuat dan kita berikan kepada siswa kita. Nah, ini yang nanti ketika dalam pembelajaran ini dikatakan sebagai pengalaman belajar bagi anak-anak. Jadi ada desain ya, desain apa perencanaan. Ya, gitu ya. Jadi namanya pengalaman belajar. Yang nantinya itu ketika dalam pembelajaran itu yang dilakukan, ya, itu yang dilaksanakan. Sehingga menjadikan pembelajaran tadi jadi bermakna ya sesuai dengan materi masing-masingnya, perbedaan karakter dari materi pembelajaran. Ya, kemudian RPP disusun dengan mengakomodasikan tematik, ya, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas novel, dan keragaman budaya. Ini dikaitkan dengan ini ya, kenegaraan ya. Kita dalam bernegara, kita memiliki banyak ragam ya, masyarakat, banyak ragam budaya ya, kemudian banyak ragam etnis ya, banyak nilai-nilai yang beredar banyak di masyarakat yang tentunya tidak sama, maka di sini harus diakomodir ya, diakomodir dalam RPP. Jadi memang RP itu didesain untuk digunakan secara nasional ya, digunakan dimanapun ya, tidak hanya untuk etnis tertentu. Jadi tidak hanya golongan tertentu. Jadi ini digunakan secara nasional ya, umum. Ya, jadi di sini ada harus terkait dan terpadu tadi ya antara ada silabus, KI, KD, materi pembelajaran, ya, indikator pencapaian, kemudian penilaian, macam-macam ya, sampai pada di dalamnya harus mengaitkan antara eh, aspek pembelajaran, keragaman budaya, dan pembelajaran tematik, ya, tematik tema, ya, tematik. Kalau tema itu nanti di situ dalam satu tema itu nanti bisa mengait-ngaitkan ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, ada IPA, ada IPS macam-macam ya dalam satu tema. Nah, tapi beberapa dari teman-teman guru sudah mulai ini pesimis dengan model tematik ya. Siapa yang masih dulu SD sudah pakai tematik? Saya belum tahu. Apa sudah ada pakai tematik dulu? Siapa yang masih SD dulu sudah pakai tematik? Tahun berapa ya? Tahun 2015. Siapa yang SD tahun 2015 antum usia usia berapa? SMP, Ustaz. Oh, SMP sudah nggak tematik. SMP sudah mulai apa? Biasa. Yang SD ya waktu itu. Siapa? Tidak ada yang SD ya. Antara tahun 2000, iya sekitar itu 2016 mungkin mulai ada tematik-tematik itu. Itu ternyata sekarang buahnya itu beberapa teman bilang malah membingungkan siswa. Ya. Mungkin waktu didesain bagus ya, didesain kemudian apa dipresensikan ya, dipresensikan kelihatannya bagus ya. Jadi supaya anak SD itu tidak perlu tahu ini fisika, ini biologi, ini IPS, ini sudah supaya tidak perlu tahu. Jadi dia belajar secara tema ya, secara konten saja ya, isi apa permasalahan saja. Ya, jadi di situ dicampur semua materi. Ya, tapi ternyata ketika di SMP malah bingung mereka. Ya.
Jadi akhirnya lebih efektif pembelajaran yang sebelumnya, yaitu ketika anak sudah dikenalkan ini jenis matematika, ya, ini jenis fisika, ini pembelajaran tentang PKN, ini tentang IPS. Jadi sudah diberitahukan apa kayak ranah-ranahnya. Ya, itu malah ternyata anak-anak nggak bingung. Ya, itu mungkin anu ya butuh waktu ya. Mungkin kalau kita lihat per kasus mungkin tak sama ya. Ya, tapi kenyataannya memang akhirnya yang terjadi adalah buku semakin tebal ya, buku semakin tebal dan semakin banyak dan itu akan membebani anak-anak kita ya, membebani anak kita, anak didik kita. Kalau dulu zaman dulu tidak terlalu banyak macam-macam ya, tidak banyak tematik-tematik ini kayaknya eh, kekhasan ya, kekhasan dari setiap mata pelajaran itu lebih terasa, lebih enak. Jadi siswa lebih siap dalam belajar. Kemudian yang terakhir ini ya, yaitu 6 tadi menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebisa mungkin dalam pembelajaran anak-anak itu juga mendapatkan materi atau ilmu tentang IT ya. Dalam pembelajaran bahasa Arab ya, antum bisa ya mendesain, merangsang suatu kegiatan pembelajaran supaya anak itu terlibat dalam ini ya, dalam IT ya, supaya dia mungkin dengan ditugaskan ya mencari kitab, ditugaskan untuk mendapatkan eh, apa makna-makna hadis atau Quran yang mungkin dengan mudah didapatkan ketika dia menggunakan internet dan macam-macam ya. Jadi ini kita diminta meminta siswa terlibat ya dengan IT karena tidak bisa dihindari lagi. Mereka sudah masuk ke apa ini? Kalau kalau katanya itu apa itu? Apa itu? 4G ya, 4G. Masuk ke dunia IT itu loh ya, 4G gitu ya katanya ya. Ya, ada istilah kan 4G kan? Paham ya? Istilah itu ya? Belum 5G, 5G belum 5G kita nggak nuntut ya, 4G masih ada. Jadi kayak semua berkaitan dengan teknologi. Apalagi sekarang HP sudah bukan barang istimewa ya, bukan barang langka. HP dimanapun anak kecil sudah pegang HP. Nah, kalau tidak dipahamkan dengan teknik penggunaannya, ya, keamanan penggunaannya, ya, untuk bisa mereka dalam kondisi tetap sehat ketika menggunakannya, ya, tidak akhirnya asal memakai kemudian malah jadi penyakit, ya, malah jadi fisiknya yang apa rugi secara permanen kan malah ini ya malah namanya kontraproduktif ya malah tidak manfaat akhirnya gitu ya. Jadi ini 6 prinsip ini harus sudah menjadi landasan ketika kita membuat RPP ya. Jadi mulai satu tadi adalah pedagogik ya, melihat karakter dari peserta didik. Yang kedua adalah kita meminta siswa kita untuk aktif belajar ya, mendorong partisipasi belajar. Kedua, yang ketiga adalah tidak lepas dari keterkaitan dengan budaya ya budaya membaca dan menulis ya kekhasan dari pembelajar adalah budaya membaca dan menulis. Yang ketiga budaya membaca dan menulis. Yang keempat adalah adanya selalu evaluasi ya. RPP berikutnya, tahun berikutnya itu ada perbaikan-perbaikan, ada catatan-catatan, tambahan-tambahan ya, selalu evaluasi. Yang keempat, jadi tidak harus sama RPP. Yang kelima itu keterkaitan dengan budaya setempat ya, dengan budaya nasional. Kemudian yang kelima tadi ya, kelima tadi keterkaitan dengan budaya nasional. Yang keenam adalah pahamkan mereka dengan IT, bagaimana mereka berinteraksi dengan IT dan bagaimana mereka menggunakannya secara aman. Itu ya. Ini 6 prinsip RPP. Kemudian saya akan coba untuk melihat RPP yang satu lembar ini ya. Ini contoh RPP satu lembar. Nah, ini contoh aja ya. Apa ini tadi? RPP untuk pelajaran bahasa Arab. Ini MTS ya. SMP ya. Intinya materinya adalah apa ini? At-ta'rif apa ini? Binafsi ya. Binafsi wa bil apa ini?
amilina ya, dan kegiatan di madrasati di kelas. Ya, kelas 7 waktu 40 menit, betul ya. Untuk SMP 40 menit, untuk SD adalah 35 ya, untuk SMA adalah 45 menit. Nah, ini KD-nya disebutkan. KD. Nah, ini di sini kalau kita tidak pernah melihat silabus ini bingung. Ini tiba-tiba ada kata-kata KD 3.1, 4.1. Nah, kalau kita sudah paham tentang RPP yang global yang telah tadi saya sampaikan di depan tentang K13, maka kita akan tahu ya. 3 itu berarti ada ranah kognitif, ya. 4 itu ranah psikomotorik. Nah, ini nih saya harus cari silabus kalau gitu ya, biar tahu sebentar. Saya carikan silabusnya. Ya, biar paham sebentar. Silabus. Mana? Oh, ini. Ah, ini coba saya ambilkan ini. Biar paham ya. Ah, ini ya mahasiswa ya. Kemarin sebagian dari kita share. Ini ya. Nah, ini. Antum lihat ini. Ini ya. KI1, KI2, KI3, KI4. Kurang besar ya? Apa cukup? Apa kurang besar? Membesarkannya gimana? Ini. Oh, cukup ya? Kelihatan? Mahasiswa? Kelihatan, Ustaz. Ah, oke ya. Oke. Ah, ini silabus. Silabus sudah disediakan. Makanya antum tadi saya minta untuk mencari sendiri. Sampai SMA boleh. SD juga nggak apa-apa. Ya. Madrasah Sanawiyah bahasa Arab. Ini kelas 8, tadi kelas 7 ya. Ini kelas 8. Ini globalnya ini ada KI1. KI1 tadi kita mengajak siswa kita untuk melibatkan setiap pembelajaran itu dengan Allah ya, dengan penguasa, dengan Tuhan ya. Jadi mengajak kita sebagai guru, mengajak siswa kita untuk menyadari kita sebagai makhluk yang memiliki Allah, memiliki Tuhan ya. Jadi di sini menghargai dan menghayati ajaran agama yang danutnya, KI1 ya. KI2 adalah di sini sikap ya, sikap jujur, disiplin, tanggung jawab ya, penuh peduli, toleransi, gotong royong, santun dan macam. Dulu waktu di sebelum K13 ya, di KTSP ya. Ini KI1 kedua, KI2 itu satu bagian ya, yaitu sikap saja ya. Ini sikap, yang KI1 kedua ini sikap, yang KI3 ini adalah kognitif ya, kecerdasan intelektual, yang KI4 adalah psikomotorik ya, kemampuan fisik ya, psikomotorik, kemampuan fisik, kecerdasan keterampilan fisik. Nah, dulu 3 ya, 1 ya sikap, kemudian kecerdasan kognitif, kemudian psikomotorik yaitu keterampilan fisik. Sudah. Sekarang itu di KTSB. Ketika di K13 maka dipecah lagi. Sikap dipecah lagi jadi KI1 dan KI2. Kemudian KI3 yaitu kognitif ya. Kita melihat anak-anak ya, mengembangkan mereka dari sisi kecerdasannya ya, kognitif. Kemudian KI4 adalah psikomotorik, kita mengembangkan siswa kita dari keterampilannya ya, dari keterampilan fisiknya ya, mungkin dari ketika ada apa itu diminta untuk memperagakan ya, diminta untuk apa itu berdiskusi ya, atau mungkin diminta untuk apa ya, misalkan maju ke depan ya untuk presentasi itu di sini kita minta mereka menggunakan fisiknya ya untuk diskusi. Ini K4. Nah, yang di sini kalau yang tadi yang ini tadi, nah ini muncul di sini. Nah, KI3 dan KI4. Ya. Jadi ini berarti masih awal ya, KI1 3141. Ya, berarti 3 tadi adalah kecerdasan kognitifnya, KI4 adalah kecerdasan psikomotoriknya. Ya, coba nanti kita lihat ya. Nanti ternyata KI3 itu bisa 1, 2 dan seterusnya. Ini nanti lihat ya, antum lihat ya, antum. Nah, ini ya. 31 ya, 41. Kemudian nanti bergerak kemudian 32, 42 dan seterusnya. Ini 32. Ini satu tidak usah ya, satu itu tidak usah dipikirkan. Satu itu adalah tadi berkaitan dengan sang pencipta ya, Allah ya. 2 tidak usah, langsung aja 3 langsung. Oh ini 42 ada berkembang. 32
ya 42. Jadi kita hanya tinjauannya khusus kepada KI 3 dan KI 4. Ya, kemudian ini ada satu tidak usah ya. Nah, ini ada KI 4-nya bertambah ya, KI 41, KI 42, KI 43. Ya, jadi apa? Materinya ya terkait dengan materinya berbeda-beda. Nah, ini ya mahasiswa ya, ini KD 3 ya dan KD 4. Nah, ini berarti KD 3 berarti dari KI 3, KD 4 berarti dari KI 4. Oke, ini simpel banget ya. Jadi kalau kita tiba-tiba melihat ini kita bingung, kok tiba-tiba seperti ini apa? Nggak ngerti mananya. Nah, dengan kita tahu global bentuk jelasnya yang K13 kita tahu, oh ini adalah sudah ada di dalam silabus ya, sudah dalam silabus, sudah disebutkan dalam silabus. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah itu tujuan, ya, langsung ya. Tujuannya itu boleh berupa satu kalimat, boleh beberapa ya, boleh 1 2 3 4 boleh. Tujuannya 1 2 3 boleh. Tujuannya dalam bentuk kalam, dalam bentuk narasi ini boleh ya. Nah, apa ini? Mempelajari kosakata ya apa ini? Mufrodat tentang apa itu? Binafsil binafsi binafsil binafsil apa? Ta'rifu ya. Memperkenalkan diri ya. Oke, lanjut ya. Yang tujuannya ini ya boleh dalam satu narasi satu rangkaian gini boleh dibuat angka boleh. Kemudian yang B, langkah-langkah pembelajaran ya. Ini bang apa? Ini nanti di sini ada pendaluhan ya, ada inti ya, ada penutup. Ini sederhana banget ya. Ini ada medianya ada worksheet atau lembaga kerja siswa, LCD ya, alatnya penggaris, video laptop. Ini ya, antum lihatnya. Jadi langsung dia setelah tujuan ke langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan ya, memberi salam ya, mengecek kehadiran peserta didik ya, kemudian menyampaikan apa tujuan dan manfaat pembelajaran, motivasi ya, motivasi, kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Ini di akhir ini kita sampaikan, kita belajar KD1, belajar KD3.1 ya, dan KD4.1 disebutkan materi pelajarannya. Ya. Kemarin kita waktu di awal pendahuluan banyak ya yang bisa kita lakukan ya, ya bisa apersepsi. Masih ingat apersepsi itu apa? Mahasiswa? Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita di pendahuluan ada istilah apersepsi. Apa itu? Ya, apersepsi ya. Silakan. Ini Zat pandangan, Zat. Pandangan, kurang tepat. Iya, kurang tepat. Diperbaiki apa? Apersepsi. Ada apa? Kalau misalkan kita di pertemuan yang kedua atau ketiga, nah kita biasanya kita akan meninjau kembali apa pemahaman mereka, ingatan mereka di pertemuan yang sebelumnya, ya betul. Ya, jadi kita meminta mereka untuk mengulang kembali, memorize ya, untuk mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya. Apa itu ya? Jadi bisa apa menjadi tolak ukur kesiapan mereka ya, karena materinya berlanjut. Jadi yang materi yang sebelumnya tidak boleh hilang, tidak boleh lupa. Kemudian apa lagi selain persepsi, apa lagi kemarin? Menyiapkan apa? Ini yang satu. Berdoa ya. Ini enggak ya, ini enggak usah ya. Ini ini ada di sekolah umum ya. Jadi ketika saya mengantarkan saya di SMA 3 ya, SMA 3 Negeri Surabaya itu saya lihat, saya dengarkan ya, karena saya waktu itu mengantarkan saya dan saya tidak balik ya, sudah setengah 7 lebih, anak saya terlambat, jadi orang tua tidak boleh pulang ya, mengantarkannya dulu. Ini saya mendengar ini sebelum mereka belajar, mereka menyanyikan lagu ini.
ya, menyanyikan lagu nasional, ya, menyanyikan lagu nasional. Jadi di awal pembelajaran. Ini RPP di sekolah umum ya. Tapi kalau di sekolah kita, sekolah Muslim mungkin bisa dengan berdoa ya, kemudian mungkin bisa menyebutkan apa moto-moto atau hadis-hadis yang sifatnya motivasi ya. Jadi supaya memberikan semangat motivasi bagi peserta didik kita. Nah ini ya. Kemudian ini kalau ini diharapkan kita tidak hanya mengecek kehadiran siswa saja ya. Tapi ketika ada siswa yang tidak hadir, kemudian ada siswa yang sakit, kita meminta mereka untuk apa? Empati ya, untuk mendoakan ya, mengajarkan mereka untuk empati kepada temannya. Tapi di sini diringkas banget ya, diringkas ya. Kemudian masuk ke inti pembelajaran. Setelah pendahuluan ada inti pembelajaran. Kegiatan intinya ini apa nih? Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, mengulaskan kembali. Mereka diberi tayangan pada bahan bacaan terkait materi pembelajaran kosakata ya. Apa mufrodat ini? Tentang apa nih? Binafsil. Oh ini ini pimpinannya apa gimana nih ya? Harusnya kan ta'rifu ya, at-ta'rifu binafsi harusnya ya. Keliru ya. Mengenalkan diri harusnya. Ini kebalik ini. Balik ini. Ya. Kemudian kegiatan literasi. Ini literasi ini memang di sekolah umum itu sebelum mereka belajar itu mereka diminta untuk membaca buku. Ya, banyak di situ manfaatnya ya. Banyak kosa-kosa kata yang baru, banyak hal-hal yang mungkin asing bagi mereka. Nah, itu mereka boleh menanyakan atau mungkin bisa mereka secara mandiri mencari jawabannya. Ini kemudian ada critical thinking ya, berpikir kritis. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini kesempatan ini ya, sebanyak kesempatan bagi siswa untuk bertanya kepada gurunya ya, tentang dari pertanyaan faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotesis itu hipotesa ya, dugaan-dugaan ya, dari fakta yang nyata sampai pada dugaan-dugaan. Kemudian ada collaboration. Nah, ini tekniknya bukan seperti K13 ya. Kalau K13 melihat, menanya, ya, mengumpulkan, kemudian mengorganisasikan, kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Kalau K13 ini kan sudah sekarang ini diberi kebebasan tidak harus seperti itu ya. Bisa ke KTSP ya. KTSP itu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Ya, silakan nanti dicari ya, dicari di internet. Ya, ini ada collaboration yaitu di sini dibentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan ya. Ini ketika mereka diskusi, mereka ini ya mengaitkan pengetahuan-pengetahuan, menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dicoba didiskusikan ya, dicoba untuk dicocokkan ya. Nah, ini kolaborasi. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Oh, saya kok sudah paham ini, tapi saya belum paham ini. Nah, ini ada nanti collaboration ya, ada kerjasama dengan teman-temannya di sini ya, diskusi ini. Jadi dia bisa menyampaikan informasi ya, ada yang benar, ada yang salah, nanti bisa ada konfirmasinya. Kemudian presentasi ulang ya, kemudian di sini ada communication ya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini kemampuan mengkomunikasikan ini perlu ya disampaikan diajarkan pada siswa kita agar mereka berani berpendapat ya, dengan benar ya, pendapat dengan benar. Kemudian creativity yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan hal yang telah dipelajari ya. Kemudian penutup di sini yaitu merefleksikan ya, pengalaman belajar, mereview ya, merefleksikan, melihat kembali dan merefleksikan pengalaman belajar dia ya, apa yang telah mereka lakukan selama pembelajaran di kelas. Kemudian guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat ya. Ya, penilaian lisan itu berarti ya tidak semua ya, tidak harus semua karena tidak mungkin cukup waktunya ya. Bisa sebagian dari siswa, 3, 4 atau 5 saja. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya dilanjutkan dengan siswa yang lain ya. Jadi tidak harus semua siswa ya, hanya beberapa saja. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini juga nih ya. Pernah saya sampaikan kita boleh memberikan tugas kepada siswa kita. Pembelajaran berikutnya adalah ini ya. Silakan dibaca di rumah. Nah, itu boleh ya. Nah, ini penilaiannya, ada penilaian sikap, ada pengetahuan ya, lembar kerja, lembar kerja ya. Dari sini kita dapatkan kognitif ya, KD3. Kemudian ini psikomotoriknya, ya, keterampilan kerja, observasi, diskusi. Ini psikomotoriknya dari diskusi tadi dia lebih dominan kepada psikomotoriknya, diskusi gitu ya. Kalau yang dari kognitifnya, dari kecerdasan dia itu diberi lembar kerja. Jadi setiap kita biasanya kalau di sekolah awal-awal tahun gitu banyak sudah penerbit yang berdatangan ya, menyodorkan buku-buku LK ya, lembar kerja. Jadi kita biasanya sudah dibantu dengan itu, tidak usah mencatat ya, tidak usah mendikte. Jadi sudah disediakan, tinggal kita nyocokkan mana buku-buku yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Biasanya gitu ya. Ini ada contohnya ya. Oke. Nah, ini silakan yang mau bertanya. Ini silakan ya, nanti dibuat tugasnya ya, membuat ini RPP. Untuk ini mata pelajarannya rumpun agama ya, bisa bahasa Arab, bisa fikih, mungkin bisa PAI ya, bisa mungkin adab dan lain-lain. Ini terserah, silakan nanti memilih sendiri. Awalnya pertama adalah ini dulu ya, cantumkan ini dulu, cantumkan silabusnya dulu. Nah, jadi antum cantumkan silabusnya, kemudian antum ambil KD berapa ya, terserah. Ini ada KD-nya kan banyak di sini loh ya, KD-nya banyak. Jadi silabusnya bebas ya, seperti yang telah kita share dulu sebelumnya ya. Silabusnya bebas, kemudian setelah silabus ambil salah satu RPP ya, ambil salah satu RPP ya. Tadi. Nah, setelah itu sesuaikan dengan ketika antum tugas mengajar, presensi membuat video pengajar. Kan dulu kemarin kan idenya saya seperti itu, idenya saya tadi. Sesuaikan dengan RPP. Kalau tidak sesuai dengan RPP ya nggak apa-apa ya. Ya tidak apa-apa. Jadi kita di sini berlatih. Jadi kalau sesuai, alhamdulillah ya, bisa persis dengan apa yang sudah direncanakan, alhamdulillah ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Karena memang pembelajaran itu lebih pada banyaknya inovasi ya, inovasi dan kreativitas. Sebentar ya, kita tutup ini dulu. Biar kita bisa berdiskusi. Untuk KD tadi apa Ustaz, KD? Kompetensi dasar. Kenapa? Untuk KD tadi 3,4 maksudnya itu apa Ustaz? Yang 3 itu adalah KD3 itu berasal dari KI3, kompetensi inti 3, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dari sisi kognitif, kecerdasannya, dari kognitifnya, kecerdasannya. Kalau KI4 nanti akan direalisasikan dengan KD4, yaitu mengembangkan siswa dari sisi psikomotoriknya, dari kecerdasan fisiknya, dari fisik psikomotorik. Jadi seperti kalau misalnya diminta untuk ke depannya menampilkan, memperagakan, itu berarti kita sedang mengembangkan kemampuan siswa dari sisi psikomotoriknya. Ya, tapi ketika mereka menjawab pertanyaan, ya, ketika mereka mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, itu berarti dari sisi kognitifnya, kecerdasannya. Itu KI3. Ya, jadi KI3 dan KI4. Itu sudah berlangsung lama ya, sejak K13 itu sejak ini kalau nggak salah itu ya K13 tahun 2013 ya. Asalnya dulu KBK ya, tahun 2003 KBK, kemudian kurikulum berbasis kompetensi, kemudian tahun 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian tahun 2013 adalah K13. Sebenarnya itu tidak terputus ya, KBK dengan KTSP sama kok ya, nyambung. KTSP dengan K13 masih berkaitan, masih nyambung. Cuman di KTSP tadi nilai sikap gitu aja ya, sikap, psikomotorik, dan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif itu sikap, afektif, kognitif, dan psikomotorik di KTSP. Kemudian di K13 yang afektif dipecah menjadi 2 ya, KI1 dan KI2. KI1 dari
mengaitkan pembelajaran dengan Allah ya, dengan dengan melibatkan Allah ya, Allah Tuhan. Kemudian yang KI 2-nya mengembangkan karakter atau adab atau akhlak gitu ya. Nah, jadi di IPA itu misalkan ada pelajaran tentang, kalau di IPA itu ada pelajaran tentang ini, cahaya gitu ya. Cahaya nanti di situ di dalam babnya itu ada pembelajaran tentang mata ya. Mata, tentang lensa ya, tentang mata yang sakit ya, tentang bagaimana kita memperbaiki kerusakan mata. Nah, itu di KI satunya sudah di awal itu kita sudah menuntun mereka untuk bersyukur dengan karunia Allah ya, yang berupa adanya cahaya matahari ini ya, digunakan untuk ya berbagai kebutuhan kehidupan manusia ya. Kemudian apa manfaat-manfaatnya, kemudian sampai kepada mata ya. Mata itu kenapa kok eh, kondisinya seperti itu ya. Kemudian kita diminta untuk tadi itu ya, mengagumi mengembalikan semuanya kepada kekuasaan Allah. Jadi itu di KI 1 seperti itu. Tapi sekarang yang baru itu kita tidak perlu mencantumkan KI 1 dan KI 2 ya, tentang afektif. Jadi langsung kita ketika membuat RTP langsung ke KI 3 dan KI 4 ya. Jadi realisasinya di KD 3 dan KD 4. Jadi KI 1, KI 2, KD 1, KD 2 sudah tidak dilibatkan lagi karena terlalu banyak. Sehingga nanti tugas guru nanti tidak bisa mengajar ya karena terlalu banyak. Jika kalau kita melibatkan semua mulai dari KI 1 sampai KI 4, tugas guru hanya sebagai administrasi, ribet nanti ya. Hanya mencatat saja, nggak bisa ngajar. Asalnya gitu. Ya, jadi akhirnya sekarang diserahkan tuntutan kita ya mengajar hanyalah pada pembelajaran mengasah kognitif dan psikomotorik ya, KI 3 dan KI 4. Ya, karena memang fungsi mengajarnya biar muncul ya, biar dominan. Ya, bukan fungsi administrasi. Gitu ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Silakan. Jadi silakan yang membuat tugas ya, jadi nanti dalam bentuk file Anda sebutkan ya, filenya sebutkan RPP-nya ini awalnya silabus dulu, silabusnya ini, RPP-nya ini sebutkan namanya, nanti dikirim ya. Itu satu rangkaian ya, include dengan apa tadi video mengajar ya. Boleh dicocokkan dengan KD boleh ya, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau cocok kayaknya sambil lebih utama, lebih afdal karena sambil antum mencoba untuk menyesuaikan ya dengan rencana pembelajaran. Kalau yang sudah kirim video kemudian antum carilah KD-nya, cari di apa di internet banyak ya, banyak yang sudah kirim video, insya Allah tidak kekurangan ya, banyak sekali apa itu ide-ide di internet banyak. Ya silakan yang ingin bertanya atau menambahkan. Ustaz. Ya, silakan. Mungkin jam pelajarannya sudah habis. Oh gitu. Oh begitu. Oh gitu ya. Oh iya ya. Ya, antum mau melanjutkan kuliah yang berikutnya ya? Iya iya ya. Oke oke. Ya wes. Ya semoga manfaat. Tetap ada komunikasi ya. Ada masalah ada komunikasi silakan hubungi. Insya Allah kalau ada waktu tetap saya respon. Ya semoga dimudahkan Allah. Kalau ada kesalahan kata, ana mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair.